selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Kita mengaminkan dengan melakukan Kidung Jemaat 450 bait 1, bait 3, dan bait yang kelima. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. 77 tahun Tuhan izinkan bangsa kita, bangsa Indonesia mengalami yang namanya kemerdekaan. Sekali lagi sebagai satu bangsa, Bapak Mama dan saya, kita bersyukur karena kita tidak lagi dijajah, tetapi kita sudah merdeka. Dan pada momen perayaan hari kemerdekaan ini, Bapak Mama dan saya, kita diingatkan untuk menjadi warga negara yang baik. Sekali lagi, pada momen kemerdekaan ini sebagai umat kepunyaan Tuhan, dengan anugerah kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, Papa Mama dan saya, kita dipanggil untuk menjadi warga negara yang baik dengan cara menunjukkan identitas kita sebagai orang percaya yang takut akan Tuhan. Itu panggilan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita mengisi kemerdekaan dalam status sosial kita masing-masing? Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita? Tema yang ditentukan oleh Majelis Sinode dalam kaitan dengan kebaktian syukur HUT RI yang ke-77 saat ini berbunyi, tanggung jawab iman terhadap bangsa. Sekali lagi, tema perenungan kita berbunyi tanggung jawab iman terhadap bangsa. Bapak Mama, saya bayangkan ini tema, saya berpikir ini sama seperti segala sesuatu. Kalau ngomong soal tanggung jawab, maka saya berpikir ini sama seperti segala sesuatu ada di pundak kita dan kita ditugaskan untuk berkarya, kita ditugaskan untuk bertanggung jawab di situ. Ya, kalau bicara soal ini tema tanggung jawab iman terhadap bangsa, maka ini sama seperti ada beban yang dipikul di pundak kita masing-masing, dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bisa berkarya, kita harus bisa bertanggung jawab. Jujur Bapak Mama dan saya, kita harus akui kalau disuruh untuk bertanggung jawab, pasti ada ketakutan-ketakutan yang mewarnai, dan itu bisa jadi penghambat. Kalau dikasih kesempatan untuk bertanggung jawab, ketakutan itu pasti ada. Ketakutan yang pertama, misalnya saya percayakan satu orang, silakan urus ini acara kebaktian syukur di pantai ini. Pasti ada ketakutan-ketakutan, atau misalnya ada kegiatan-kegiatan lain yang dipercayakan kepada seseorang untuk mengurus satu tanggung jawab atau satu pekerjaan, pasti ada ketakutan yang dialami. Ketakutan yang pertama, orang takut kalau membaca tema kita hari ini, mulai dari kata awalnya saja tanggung jawab, lalu orang tersebut akan bertanya balik, saya disuruh bertanggung jawab, kira-kira tanggung jawab yang bagaimana? Saya harus berbuat apa? Belum lagi kalau ada daftar panjang kelemahan yang dikeluarkan. Saya disuruh bertanggung jawab, saya disuruh berkarya, tetapi saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu. Terus bagaimana saya harus berkarya? Bagaimana saya harus bertanggung jawab? Saya disuruh bertanggung jawab,
tapi saya tidak punya waktu. Bagaimana bisa? Saya disuruh bertanggung jawab, tapi saya sibuk, dan lain-lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu bagian dari ketakutan. Tujuan ketika menyampaikan itu adalah ingin menegaskan pada dirinya sendiri bahwa memang benar dirinya tidak bisa berkarya. Ketakutan yang kedua, Bapak Mama, ketika orang disuruh untuk bertanggung jawab. Orang merasa takut kalau dia punya niat hati untuk berkarya atau bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipercayakan, kemudian ada orang lain yang mematahkan semangatnya. Jadi niat awal mau berkarya, tetapi kemudian rasa percaya diri menurun kalau tiba-tiba ada yang tanya, "Yang, lu juga bisa?" Atau orang begitu juga bisa, model begitu juga bisa. Ya, itu ketakutan yang kedua. Dan akhirnya sulit bagi kita untuk bertanggung jawab atau berkarya. Nah, sampai di sini Bapak Mama Saudaraku, saya mau ajak kita untuk merenungkan satu fakta, yaitu bahwa percuma mau seseorang itu dia punya banyak kelebihan atau kebalikannya, dia merasa punya banyak kekurangan, dia akan dikatakan percuma kalau di dalam diri orang itu tidak ada niat. Percuma kalau dalam diri orang itu tidak ada kemauan untuk memulai melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi Tuhan, maka mustahil segala sesuatu yang diharapkan akan terlaksana dengan baik. Jadi sekali lagi, percuma kalau orang itu dia punya kelemahan atau dia punya keterbatasan, kalau dalam diri tidak ada niat untuk, kalau dalam diri tidak ada niat, tidak ada kemauan untuk mau memulai atau melakukan sesuatu, maka percuma. Kita ambil contoh, misalnya kita sementara beribadah di tengah alam ciptaan Tuhan di Tongke 5. Puji Tuhan, Tuhan pakai orang-orang muda di kita punya wilayah. Tongke 5 lama-lama boleh dikenal tidak hanya sekedar di wilayah Kokar, tapi sudah meluas. Dan ini satu hal yang patut kita syukuri bersama. Saya ajak kita untuk berefleksi. Di CN ini misalnya, atau di Anmoli, ada banyak orang percaya, ada banyak kekayaan alam yang bisa dikelola, ada banyak hal yang bisa mendatangkan berkat. Tapi bila tidak ada niat, bila tidak ada kemauan untuk berani melakukan sesuatu yang baik, maka perubahan itu tidak akan pernah mewarnai hari-hari hidup kita. Amin kok? Amin. Ya, amin. Boleh dirasakan oleh sesama di sekitar kita, dan Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Amin.